Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Games TV. Halo kawan-kawan, kali ini atau di video kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara membeli PS4 second dengan baik dan benar kawan-kawan, agar tidak tertipu atau tidak kecewa. Oke, apa saja tipsnya? Sebelum ke tipsnya, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita ke tips yang pertama. Setelah deal dan kita akan pengecekannya, yang pertama adalah yang perlu kawan-kawan ketahui adalah cek fisiknya dulu kawan-kawan. Yang pertama ini cek fisiknya dulu. Kita lihat bagian atasnya, bagian sampingnya, bawahnya, kanan kirinya sudah baik, tidak ada yang pecah, tidak ada yang gompel atau tidak ada yang cacat. Lalu yang kedua itu yang sangat penting, kita segelnya kawan-kawan. Kita cek segelnya. Sudah kita cek segelnya dan dipastikan segelnya ini segel asli dan belum pernah terbuka. Itu pertanda PS itu memang belum pernah rusak atau belum pernah dibongkar atau belum pernah diperbaiki kawan-kawan. Berarti segel ini menentukan juga ya. Oke, setelah segel, yang ketiga adalah kapasitas harddisknya kawan-kawan. Nanti setelah kita segel fisik, lalu kita cek ke TV kapasitas harddisknya itu benar atau tidak seperti yang ditawarkan si penjual. Lalu yang keempat itu adalah kita cek internetnya, bisa tidak mengkoneksi internet dia kawan-kawan. Mau dia ori, mau dia hand, dia wajib cek internetnya. Kalau misalnya ori, dia kan kalau tidak bisa dicek, tidak masuk internet dia atau tidak masuk wifi-nya, dia tidak bakal bisa online. Maupun yang hand, kalau dia tidak bisa connect internet, dia tidak bisa menginstal hand maupun mengupdate handnya kawan-kawan. Yang kelima adalah optiknya kawan-kawan. Mau dia hand, mau dia ori, kita wajib cek optiknya. Karena sebagian PS4 juga ada yang mengalami yang lemah optik kawan-kawan. Untuk apa kita cek optiknya? Suatu saat hand kan nggak pakai optik banget ada. Ya, suatu saat kita mau online atau mau jadiin ori kan optik nanti berguna. Begitu juga yang PS4 ori, itu wajib banget kita cek bagian optiknya kawan-kawan. Oke, yang keenam yaitu kita cek mainnya kawan-kawan. Kita cek main, apakah normal, kita main sejam, apakah normal, apa tidak ada bermasalah. Bila tidak bermasalah, kita semua sudah kita cek dan kita tes main tidak bermasalah, kita ya mintalah garansi ke penjual sehari 2 hari lah untuk mematangkan kita mengeceknya kawan-kawan. Oke, seperti itu cara ceknya, lalu kita lakukan saja. Setelah kita cek fisik, segel oke, lalu kita cek yang ketiga adalah kapasitas harddisknya kawan-kawan. Kita cek kapasitas harddisk ini wajib di TV kawan-kawan. Kalau kita lihat dibongkar kan tidak enak, bisa sih kita bongkar harddisknya, tapi kan tidak enak juga kita bongkar ya. Jadi kita lebih baik kita cek di TV saja. Maka dari itu kalau membeli PS4 wajib dites dulu, jangan asal percaya. Wah, mulus nih PS, insya Allah aman. Tidak bisa kawan-kawan. Mulus di luar belum tentu mulus di dalam, seperti itu. Biar sama-sama enak, kita tes dulu. Seperti biasa, dimana kita mengeceknya di sini. Saya kasih tahu. Sini kan kita powernya kita hidupin dulu. Nah, pastikan power itu seperti ini kawan-kawan, biru. Nanti dia kalau normalnya akan menjadi putih dan di TV akan layarnya tampil kawan-kawan. Oke, sederhana seperti ini. Jangan buru-buru, cara membeli PS4 second itu santai aja, kita cek perlahan-lahan aja. Oke, biru. Seperti ini ya, biru. Maaf, apa namanya? Nah, tidak fokus. Nah, kan jadi putih. Lalu di sini pun akan tampil gambarnya. Lalu kita cek ini kawan-kawan, jangan lupa slotnya kita cek juga. Apakah dia bisa masuk? Oke, kita masuk dulu ya, kita enter. Nah, setelah itu kita cek slot yang sebelah sini juga. Berarti yang sini kan udah bagus nih, udah bisa masuk ya. Kita cek sebelah sini juga. Apakah bisa? Dua USB ini harus kita cek juga ya, apakah bisa masuk. Ya, bisa masuk juga nih kan, tandanya mengecas. Oke, setelah kita cek lampu powernya oke, ini USB nya oke. Setelah fisik, segel, dan kita hidupkan, kini kita jangan main game dulu kawan-kawan. Lalu kita cek kapasitas harddisk sesuai si penjual katakan kawan-kawan. Misalnya 500 GB ya 500 GB, misalkan 1 tera
Ya 1 tera. Misalkan dia menawarkan 1 tera terus kita cek 500 giga, itu kan sangat-sangat merugikan kawan-kawan. Oke. Kita cek kapasitas harddisk, kita menuju ke atas ya. Ke setting, kita cek aja setting. Lalu kita pilih, nah ini dia. Stroke ya, yang gambar gentong ini kita klik aja. Di sini akan terlihat kapasitasnya berapa. Oke, di sini kapasitas menunjukkan 500 GB kawan-kawan. 500 GB itu terbacanya 408 sekian ya kawan-kawan, tidak 500 full gitu ya. Ini terbacanya 408. Oke, kita klik aja di sini juga bisa untuk memastikan berapa saja yang terpakai. Yang terpakai adalah 110 GB. Ini galerinya sekitar 500 MB dan sisanya masih 976 sekian kawan-kawan. Oke. Setelah kita cek harddisknya berarti benar nih 500 GB. Yang menjual menawarkan juga seperti itu. Oke. Jangan langsung main karena setelah kita cek harddisknya, kita cek koneksi internetnya kawan-kawan. Oke. Gimana cara ngeceknya seperti ini. Sebelum kita koneksi internet, kita wajib menonaktifkan download otomatisnya dulu kawan-kawan agar tidak terjadi update otomatis. Oke, seperti itu. Dimana cara menonaktifkannya download otomatis di sini. Kita lari ke sistem. Kita klik aja sistemnya. Lalu di sini ada menu automatic download. Kita masuk aja ke sini. Nah, di sini jangan sampai terconteng kawan-kawan. Ini aman nih, sudah tidak ada yang terconteng ya. Misal terconteng sini bahaya. Jadi kita klik dulu. Jangan sampai ada yang terconteng, lalu kita back saja. Berarti ini kalau mengakses internet aman karena tidak bakal terjadi download otomatis. Oke, tinggal kita cek internetnya bisa terdetek atau tidak masuk, atau bisa masuk internet atau tidak. Caranya kita ke network, lalu kita conteng connect internetnya, lalu kita siapkan internetnya, kita cari. Kini kita menggunakan wifi maupun handphone juga bisa ya. Jadi bisa kita cek di mana aja. Kita sini. Ini sudah pernah saya konekkan ke internet, makanya tidak menggunakan kata sandi ya. Kalau belum kita konekkan ke internet, biasanya dia meminta kata sandi, tapi ini tidak masalah, kita ikutin aja perintahnya. Oke, di sini sudah terbaca, internetnya sudah terdetek, tinggal kita tes internetnya apakah sukses atau tidak. Nah, di sini sukses internetnya ya. Berarti connect internet juga oke kan kawan. Setelah kita connect internet masuk, kita matikan dulu internetnya, jangan lupa. Karena kalau kita tujuannya buat hand kan wajib tidak terupdate sistem terbaru ya kan kawan. Setelah itu, bila kan kawan ingin PS ini tujuannya mau jadiin hand, kita wajib sistemnya kita cek juga kan kawan. Di sini tadi sistem tadi. Nah, sistem informasi kita cek juga. Misalkan kawan-kawan tujuannya itu menjadi hand, ya pilih PS4 yang 900 ke bawah firmware-nya. Kalau sudah 9050 berarti itu dia PS4-nya masih ori, belum bisa dibuat hand kawan-kawan untuk saat ini ya. Jadi perlu juga softwarenya kita cek agar bisa di hand atau tidak. Tapi kalau tujuannya kawan-kawan itu bermain ori atau bermain online, ya tidak masalah, firmware berapa saja itu tidak bermasalah. Oke, setelah internetnya sudah kita cek, lalu yang kita cek selanjutnya yaitu optiknya. Optik PS4 ini masih bisa membaca kaset atau tidak. Itu karena penting, walaupun dia hand maupun dia ori. Hand saja penting, apalagi ori ya. Kalau hand itu wajib kita cek, kenapa? Kan hand nggak pakai optik banget. Jadi bisa main lewat bajakan, ya benar kan, tidak perlu pakai optik. Tetapi kan suatu saat Anda atau yang lain ingin memakai ori kan nanti berguna juga optiknya kawan-kawan. Maka dari itu sebelum membeli, walaupun tujuan Anda untuk PS4 hand, wajib mengecek optiknya masih bagus atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Ya menggunakan PD-nya kawan-kawan atau menggunakan kasetnya. Sebentar saya akan mencari kasetnya dulu untuk mengeceknya. Di sini saya akan mengecek dengan bola ya. PES 2020. Oke. Kita cek apakah masuknya dengan tidak usah dipaksa. Oke, tidak usah dipaksa berarti ini oke. Tinggal kita nanti cek performanya optiknya, ini lagi membaca ya.
Nanti dia akan keluar di sini PES 2020 ya, tadi kita masukin ya. Tanda-tanda optik rusak atau optik lemah yaitu tidak bisa membaca seperti ini kan kawan. Ini optik terbaca, putarannya bagus dan aset pun langsung terbaca ya. Ini tandanya bagus. Kalau ciri-cirinya yang rusak seperti apa? Di sini biasanya lama kawan-kawan, lama terus keluarnya di sini tanda tanya. Itu kok keluar tanda tanya, bukan game seperti itu, bukan game seperti ini, biasanya optiknya lemah atau optiknya rusak kawan-kawan. Jadi kalau menemui kendala seperti itu ya tinggal dibicarakan lagi ke si penjualnya. Oke, setelah optiknya kita cek dan bagus, baik-baik saja dan kita mainkan aman, lalu kita keluarkannya aman atau tidak, kita injek aja dulu. Karena kalau masuk bisa, kadang juga keluar nyangkut, itu sering juga kawan-kawan. Kita cek aja. Nah, aman nih kawan-kawan. Keluarnya juga halus dan mulus. Nah, seperti itu. Lalu kita setelah kita akan ceknya optiknya aman, tinggal main. Ya tinggal tes main aja kawan-kawan, tinggal tes main sejam 2 jam untuk mengetes atau mengecek layakan mesin masih bagus atau tidak. Tinggal kayak angka 6 tuh ya, tinggal main aja ya. Jangan lupa kan kawan, mainnya jangan pakai kabel ya. Kita cek juga wirelessnya itu oke atau tidak. Nah, seperti ini. Kadang dia wirelessnya mati, dia menggunakan kabel saja. Seperti PS3 itu wirelessnya mati, dia menggunakan kabel aja. Di PS4 pun bisa terjadi seperti itu. Nah, ini aman nih, sudah aman. Jangan lupa seperti itu ya, mainnya jangan pakai kabel ya. Pastikan. Oke, setelah itu tinggal tes main aja kan kawan. Tinggal tes main sejam 2 jam untuk memastikan performa PS ini emang aman. Kipasnya juga nggak terlalu kencang. Makanya dari itu, bagaimana cara mengetahui kipas itu bisa kencang atau tidak? Ya dimainkan kan kawan. Oke, setelah dimainkan, yang terakhir nih penting juga nih, minta garansi si penjual untuk beberapa hari lah. Kalau dia mau ya alhamdulillah, kalau tidak mau ya tinggal keyakinan dari diri kawan-kawan sendiri. Oke, seperti itu 7 tips yang saya berikan untuk membeli PS4 second, mau itu Fat, Slim atau Pro, ya sama saja cara pengecekannya. Mudah-mudahan video kali ini saya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Jangan lupa like-nya dan dukungannya. Saya akhiri video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin kita buatkan video yang untuk PS3-nya, jangan lupa komen kawan-kawan. Nanti saya akan membuatkan tips bagaimana cara membeli PS3 second yang baik dan benar. Oke? Wassalam.